kepada teman-teman muda ya, silakanlah mulai sekarang menggunakan bahasa baku gitu ya. Karena kita sekarang ada KBBI online kok. KBBI daring yang bisa kita akses, bahkan tanpa pulsa pun kita bisa akses gitu, tanpa jaringan. Jadi tak sukar lagi untuk mencari bahasa baku itu gitu misalnya. Katakanlah misalnya sebagai contoh aja Mas, sebagai penutup, bahwa kata pedestrian selalu diartikan sebagai jalan trotoar. Padahal sebenarnya pedestrian itu orangnya, pejalan kaki, jalan kaki kan? Kalau kita lihat buka kamus itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang coba kita sosialisasikan di media massa, bahwa kita menempatkan pada tempatnya gitu ya. Jadi pedestrian itu ya orang. Kalau kita menyebut trotoar ya jalur pedestrian. Gitu-gitu. Sesimpel itu kok bahasa kita. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai bahasa kita. Benar sekali, dan tentunya inilah tugas kita di media untuk ayo kembali kepada penggunaan bahasa yang benar. Ke Mas Reza. Mas Reza, bagaimana sih caranya untuk bisa berlangganan dengan kompas.id ini? Ini ada aplikasi yang harus diunduh kah atau seperti apa? Sebenarnya sekarang berlangganan itu sangat mudah ya Mas. Kalau dulu kan kita harus nyari-nyari gitu. Sekarang tinggal kunjungi website kami aja, kompas.id/gerai. Itu di situ sudah ada banyak paket Mas, paket buat berlangganan kompas.id. Nah, kayak kalau misal di Amerika ini udah biasa sih, masyarakat di sana udah tahu bahwa konten yang berkualitas ya pasti ada biayanya gitu ya. Nah, kalau di tempat kita juga, dan ini sangat terjangkau sih menurut kami, bahwa kayak misal Mas bisa memilih 3 rubrik pilihan nih. Kalau misal cuma suka ekonomi, politik atau hukum, itu bisa memilih rubrik itu, ataupun pilihan-pilihan lain juga tersedia. Dan untuk pelanggan Kompas cetak yang sudah berlangganan itu bisa mengakses kompas.id, punya hak untuk membuka juga kompas.id, jadi nggak perlu berlangganan lagi gitu. Nah ya, untuk membaca artikelnya silakan Mas bisa kunjungin site kompas.id atau mengunduh aplikasinya di App Store maupun Play Store seperti itu. Nah buat yang belum tahu, ini kira-kira berapa sih harga yang diberikan untuk berlangganan, rubrik-rubriknya atau terbitan-terbitannya deh? Sebenarnya harganya cukup variatif sih Mas, tapi paket yang mendasar itu 50.000 sebulan, itu udah dapat paket digital dasarnya, jadi udah bisa membaca. Murah ya? Sangat murah. Ini tim marketing juga nih, jangan-jangan. Mas Apollo, terakhir tipsnya nih untuk bagaimana sih agar kita secara mudah bisa menjaga bahasa Indonesia kita seperti itu? Tipsnya apa ya? Sebenarnya sih tinggal pembiasaan sih Mas. Jadi terbiasa membaca yang berita yang benar, yang bukan hoax. Saya pikir sebuah cara untuk menghindari berita-berita hoax itu. Jadi tergantung media apa dulu yang kita baca. Nah, kita pasti pembaca sudah mengetahui lah. Sebenarnya sudah ada banyak pilihan juga di media-media massa yang proses pengerjaannya sangat ketat dan menghasilkan juga sebuah produk yang baik ya. Saya pikir dengan cara itu, lewat pembacaan buku-buku, kita bisa menjaga bahasa kita. Karena dengan membaca buku berarti itu produk yang sudah terseleksi dan bahasanya pasti bagus, gitu ya. Nah, itu makanya Kompas kan selalu memberikan apresiasi kepada penulis cerpen setiap tahun. Nah, itu dalam rangka meningkatkan literasi itu juga gitu. Nah, itu dia. Intinya dua, rajin-rajin membaca dan ini membiasakan seperti itu, memakai bahasa Indonesia yang benar. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Reza dan juga Mas Apollo yang sudah berbagi dengan kita di Kompas Sulsel pada di Sapa Sulsel pada pagi ini, dan tentunya jangan lupa untuk datang ke event teman-teman ini jam 4 sore nanti di Benteng Rotterdam dalam rangka Makassar International Writers Festival. Ada teman-teman dari Kompas yang akan berbagi mengenai bagaimana agar kita bisa menjaga literasi kita dalam bahasa Indonesia. Silakan datang di Klinik Bahasa jam 4 sore. Dan kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dua orang narasumber saya yang luar biasa pada pagi ini. Ada para pengawal bahasa Indonesia. Ini teman-teman dari Kompas, ada Abang Apolonius Lase, penyelaras bahasa Kompas, dan juga Reza Kurniawan, marketing communication dari Kompas. Nah, ini saya ingin ajak pemirsa semua untuk silakan datang ke workshop klinik bahasa, bicara bahasa media massa. Ini merupakan salah satu agenda yang ada di Makassar International Writers Festival hari ini. Nah, ini mulai pagi jam 10. Ini Anda bisa datang, acaranya juga berlangsung cukup lama, mulai dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan ramaikan buat Anda yang mau mempelajari bahasa, entah itu bahasa tulis atau tutur yang lebih baik lagi, silahkan ikuti workshop klinik bahasa ini. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ke Mas Reza. Mas, kenapa sih akhirnya Kompas juga mengembangkan wadah informasi digital? Akhirnya lahirlah Kompas.id. Dan apa sih yang membuat platform kita ini beda dari media-media digital lainnya? Sebelumnya tadi di poster itu acaranya jam 10 ya Mas. Ada perubahan jadwal. Itu akan dimulai pada pukul 4 sore. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya ada pemirsa yang mau datang jalan-jalan ke MEWF lebih pagi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya khusus klinik bahasa ini nanti mulainya pukul jam 4 sore. Banyak waktu untuk istirahat sebelum akhirnya ikut kelasnya ya. Dan masih bisa ikut kelas-kelas yang lain sih, karena ada banyak. Banyak sekali kelas di sana. Gratis ya. Yang penting gratis. Kita lanjutkan. Tadi apa yang membedakan platform kita dibanding dengan yang lain? Gini Mas, sebenarnya kenapa Kompas.id hadir itu karena kesadaran Kompas dari zaman sekarang yang tadi saya bicarakan ya, bahwa banyak tsunami informasi yang terjadi. Jadi arus informasi itu nggak bisa bendung, tapi kita bisa memilih informasi mana nih yang mau kita konsumsi, informasi mana yang berbobot. Karena kata Mas Ivan Lanin itu, mengonsumsi sebuah informasi itu sama kayak makan. Kalau asal kenyang kita bisa makan apapun kan, tapi biar kita sehat kita harus makan makanan yang sehat juga, yang baik gitu kan. Nah, dari situlah kita khawatir bahwa generasi muda itu nanti konsumsinya berita-berita yang nggak bagus nih, kayak misal dia baca-baca akun-akun yang kurang baik, ataupun akan tidak jelas, ataupun hoax, ataupun akun-akun yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misal kayak menggunakan terciduk atau menggunakan kui-kui gitu loh. Nanti kan takutnya misal tadi kayak gawai gitu, itu bisa hilang ya kalau kita nggak pernah menggunakan. Nah, karena itu kita memunculkan Kompas.id. Kompas.id itu platform berita berbayar yang menyajikan berita berkualitas dan dalam khas harian Kompas gitu. Karena banyak platform portal berita yang cepat update tapi kurang mendalam. Nah, karena itu Kompas hadir sebagai portal berita online, sumber berita online yang berbayar dan berkualitas mendalam, seperti itu sih Mas. Dan kelebihannya banyak sih. Ada kayak tutur visual. Mas sudah pernah akses tutur visual? Belum. Ya, jadi itu tuh berita yang diolah dengan secara visual, infografik gitu, dan terdapat banyak fitur di dalamnya. Seperti misal kemarin sewaktu kita liputan gamelan tuh, nanti sembari Mas baca di situ ada bagian yang kita bisa memainkan gamelannya, jadi langsung praktek gitu. Suaranya keluar gitu ya. Jadi pengayaan itu yang akan memberikan nilai lebih ketika membaca sebuah berita. Dan fitur-fitur lain juga banyak, seperti ada di balik berita itu menceritakan bagaimana kerja jurnalis ketika meliput. Ketika misal dia sedang meliput di timur terus ketemu preman, atau di Jakarta dia bertemu dengan pencopet atau segala macam, itu di situ diceritakan. Jadi itu bisa suatu hal yang menarik ya, yang masyarakat perlu tahu bahwa berita yang berkualitas itu mengambilnya juga nggak cepat dan nggak sembarangan, ada prosesnya gitu. Jangan asal mau cepat, jangan asal mau yang paling up to date seperti itu, tapi kita perlu itu tadi, verifikasi itu memang butuh waktu. Akhirnya untuk menghasilkan sajian yang bagus juga ya begitulah, butuh waktu juga. Luar biasa. Saya kembali ke Bang Opolo. Bang, ini kenapa sih kita harus menjaga bahasa Indonesia seperti itu? Apakah bahasa Indonesia ini termasuk ke dalam
bahasa yang terbuka, menerima istilah-istilah asing atau bagaimana? Dan dalam praktiknya di media massa, apakah bagus media massa cari aman misalnya untuk cetak misalnya? Mereka selalu menggunakan istilah asing tapi ditulis miring seperti itu. Itu kan sebenarnya istilahnya kurang usaha. Kurang gitu usaha, loh. betul. Ya, kenapa kita harus menjaga bahasa kita? Saya pikir ini mungkin agak klise ya. Ya, bahasa Indonesia adalah identitas kita, identitas bangsa kita. Dan ketika orang Perancis kekeh dengan bahasanya, dia tidak mau menggunakan bahasa lain, itu sebuah bukti bahwa nasionalisme mereka itu sangat tinggi. Nah, saya pikir kita juga bisa gitu loh. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dari Aceh sampai Papua, saya pikir bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk Kompas. Nah, dalam hal itu kita perlu menjaga bahasa ini. Dengan cara apa? Dengan cara salah satu yang kami lakukan adalah dengan melakukan pengindonesiaan terhadap istilah-istilah asing. Ya, jadi memang tidak mudah menawarkan berbagai istilah-istilah asing yang baru kita perkenalkan. Tetapi sebenarnya itu lebih kepada pembiasaan saja. Katakanlah tadi misalnya sebuah contoh kata petahana itu diciptakan oleh seorang jurnalis Kompas, Bang Salomo Simanungkalit, dan itu di awal-awal memang tidak populer karena kok bahasanya aneh ya gitu ya. Nah, cara kita adalah selalu menggunakan bahasa Inggrisnya setelah menulis petahana, tapi masih dimiringkan gitu. Tapi setelah itu kita sampai sekarang kita sudah tidak menggunakan lagi. Setelah akhirnya masyarakat banyak yang udah banyak tahu ini. Gitu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh, dan tidak hanya itu. Logika bahasa kita juga harus tetap menjaga itu. Dan seperti Pak Yaakob bilang bahwa Kompas itu adalah sebuah media yang dalam penuturannya itu harus lembut, harus sopan. Nah, kita tidak pernah menggunakan kata misalnya menggorok leher. Kata-kata seperti itu kita hindarkan di Kompas. Dan kemudian juga misalnya mengutuk, kata mengutuk kita tidak menggunakan itu karena ganti dengan kecam kita mengecam dengan keras. Jadi sopan santun itu tetap kita jaga, dan itulah identitas kita sebagai bangsa. Jadi bahasa-bahasa asing yang tadi Mas Nanang bilang kita bisa cegah kok. Makanya nanti kita dorong terus badan bahasa juga kita terus bekerja sama untuk mencari padanan-padanan daripada istilah asing itu. Dan untuk itu pula klinik bahasa nanti. Nah, itu besok itu datang. Jadi banyak contoh-contoh di masyarakat yang salah kaprah, istilah yang sering digunakan salah kaprah dianggap benar padahal sebenarnya salah. Apalagi untuk penulis-penulis muda juga ini penting ya, meskipun belum bekerja untuk salah satu perusahaan media massa, tapi setidaknya misalnya punya blog atau website, ini mari memperkenalkan bahasa Indonesia yang tidak baik. Untuk status Facebook. Benar itu luar biasa. Terkait dengan Facebook, ini Facebook adalah salah satu media sosial yang tentunya pangsanya ini kebanyakan anak muda. Ini tidak bisa ditoler diafirmasi bahwasanya ini adalah anak muda yang banyak di sana. Betul. Lalu kalau misalnya ya media-media besar ini kan kebanyakan akhirnya mengadopsi bahasa-bahasa gaul dalam karya yang harusnya menurutku penulisannya itu baku, tapi akhirnya demi mendapatkan pangsa ini akhirnya ikut ke dalam bahasa gaul itu. Ini bagaimana tanggapan Mas Apollo? Sebenarnya sebuah keprihatinan juga ya bagi kita fenomena itu, dan kami di media massa memang tentu juga tidak bisa secara keras memaksa ya, karena tentu itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kita hanya mengimbau sebenarnya bahwa kalau kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, siapa lagi yang kita harapkan untuk menjaga bahasa kita? Jadi saya pikir lewat acara ini